Oke, selamat siang Ibu Tina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Oke, pada saya untuk mewawancarai Ibu. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait eksplorasi alternatif solusi pada kegiatan PPG. Jadi saya punya 4 masalah. Jadi nanti saya akan minta solusi dari Ibu menurut pandangan Ibu solusi apa yang tepat untuk diberikan pada permasalahan di kelas saya. Bisa saya mulai, Ibu? nggih, nggih. Oh, nggih. Nggih. Untuk masalah pertama itu masalah keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran itu tergolong rendah. Setelah dianalisis, akar penyebab masalah yang saya temukan adalah pembelajaran monoton dan kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik. Menurut Ibu kira-kira solusi yang bisa diterapkan di sini apa, Bu? Nggih. Kalau menurut Tiang, masalah keaktifan siswa nih nggih. Salah satunya itu dari penerapan model pembelajarannya, dari aspek sesuai tidak dengan karakteristik siswa nih ke. Misalnya contoh model pembelajaran nih kan banyak Pak nggih. Ya, Bagus ketahui ada model pembelajaran PBL, ada ya, PJBL, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang nih ke banyak pembelajaran yang menekankan kepada proyek, memberikan pengalaman langsung kepada siswanya. Kalau siswa hanya diberikan materi saja, terkadang dia tidak paham. hmm, Perlu adanya praktek langsung agar pengalaman tersebut diingat dengan siswanya seperti oke. itu. Oke, bagus sekali jawaban dari Ibu. Oke, saya lanjut aja ke pertanyaan kedua. Nah, di sini Iya. masalahnya adalah kemampuan literasi membaca siswa di kelas 6 itu masih tergolong rendah. Kemudian setelah dianalisis, akar penyebab masalahnya adalah belum optimalnya penerapan program GLS di kelas 6. GLS itu kan gerakan literasi membaca di sekolah, Bu ya. Kan programnya sudah ada. Tapi memang pengalaman saya di kelas 6 itu memang itu belum berjalan. Meskipun sudah ada pojok baca, tidak digunakan. Kira-kira menurut Ibu solusi yang bisa diterapkan apa, Bu? GLS memang sekarang ini ditekankan tentang gerakan literasi sekolah nih. Iya. Apalagi sekarang memang pemerintah mencanangkan AKM nih ke poinnya materinya numerasi dan literasi. Hmm. Niki kan literasi Pak Agung nih. Iya. Rendah nih ke bisa disebabkan karena programnya Niki yang belum jalan. Iya. Nah, untuk menjalankan program ini agar bisa berjalan dengan baik, diperlukan fungsi guru. Iya. Bagaimana fungsi guru mengawasi Hmm. jalannya program ini agar berjalan dengan baik. Iya. Mungkin bisa dengan memberikan tugas Hmm. kepada siswa tersebut. Bagaimana nantinya siswa tersebut bisa bertanggung jawab untuk tugasnya. Jadi tidak ada yang membaca dengan seakan-akan membaca saja. Kalau misalnya disuruh membaca saja, dia tidak ada tuntutan tugasnya, uh, kurang bersemangat dia Iya, betul. membacanya. Iya. Mungkin di disiplinnya, Iya. kemudian dari aspek bukunya lebih menarik lagi supaya dia aktif untuk membaca seperti itu. Oke. Terima kasih Bu atas solusinya. Kemudian masalah nomor 3. Kemampuan numerasi siswa pada perkalian dasar masih tergolong rendah. Setelah dianalisis, akar penyebab masalahnya adalah pembelajaran monoton dengan metode ceramah dan kurangnya penggunaan media pembelajaran. Nah, kira-kira solusi yang bisa Ibu berikan untuk masalah ini apa, Bu? Kalau untuk perkalian, ini konsep perkalian nih Pak Agus. Enggak perkalian aja, Bu. Numerasi pada Oh, perkalian dasar perkalian. ya. Oke. Okay. Kalau untuk perkalian memang dibutuhkan karena matematika itu condong kepada konsep yang abstrak. Nggih. Nggih. Siswa itu sulit mendeskripsikan konsep yang abstrak yang membutuhkan sesuatu yang konkret. Memang diperlukan media. Selain media itu juga pembiasaan dari siswanya. Ya. Semakin sering siswa itu berlatih, pasti siswa itu semakin bisa. Mungkin kalau misalnya sulit untuk dipahami dengan gurunya, bisa dengan teman sejawat. Kan memerlukan latihan setiap pagi, latihan dengan teman seperti itu. Oke. Bisa juga. Ya. Wih, terima kasih jawabannya Bu, bagus sekali. Kemudian yang soal yang terakhir, masalah yang terakhir, itu terjadi miskonsepsi dalam muatan pelajaran IPA. Nah, jadi akar penyebab masalahnya adalah pembelajaran yang konvensional dan media yang digunakan belum konkret. Miskonsepsi itu kan seperti ini Bu ya. Jadi saya sempat ngajar di kelas, saya menyebutkan tentang Okay. hewan hidup yang di dua tempat, dia di air dan di darat. Jadi siswa itu
dia menyamakan kata itu dengan kodok, jadi disamakan. Kemudian mereka juga punya suatu pemikiran bahwa semua hewan atau semua ikan yang hidup di air itu bernapas dengan insang. Itu kan sudah miskonsepsi. Kira-kira solusi apa yang bisa Ibu berikan untuk mengatasi masalah seperti ini, Bu? Yeah. Memang kata dengan kodok sekilas miripnya Pak Agus nih. Kalau misalnya anak itu tidak bisa melihat langsung kata kodok, mungkin dia kira kata dan kodok itu sama. Mungkin Pak Agus bisa memberikan media yang konkret atau media yang secara seperti sekarang itu menggunakan TIK, Pak. Ya kan sudah bisa langsung ditampilkan gambarnya. Oh ini loh perbedaan kata. Oh ini loh perbedaan kodok. Jadi anak tidak menyamakan bahwa kata dan kodok itu sama. Pasti ada ciri-ciri yang berbeda seperti itu. Mungkin diselingi dengan videonya. Oh kata itu seperti itu. Lebih detail lagi biar anak itu bisa membedakan seperti itu. Atau dengan audionya, suaranya, bisa menampilkan suaranya lebih bagus lagi. Mungkin kan kodok itu berbeda suaranya dengan kata, bisa jadi kan gitu. Oke Bu, terima kasih atas solusi yang diberikan, ini bagus sekali semuanya. Nanti saya akan masukkan di alternatif solusi. Jika ada pertanyaan lagi nanti saya akan menghubungi Bu lagi. Terima kasih atas jawabannya Bu. Nggih. Nggih, sama Pak Gus. Nggih.